Selamat sore jemaat sekalian. Puji Tuhan Anda berada di sini bersama-sama dengan saya. Tapi seandainya pun Anda sedang menonton ini di rumah, saya juga mengucap syukur Anda sedang menonton ini di rumah. Daripada tidak menonton sama sekali. Karena kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kita baca. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kalau sudah dapat, kita akan baca silih berganti. Saya duluan ayat yang ketiga, ayat yang ke-5. Lalu jemaat sekalian, ayat yang ke-6, kita silih berganti satu ayat sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8, ayat 5 sampai 13. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. Silih berganti. Saya duluan ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sebenarnya ada lagi di dalam Lukas pasal yang ke-7, tetapi tidak usah kita baca sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan Engkau menunjukkan kepada hamba-Mu, yaitu perwira itu pada waktu itu, mengenai imannya, dan ada suatu pelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami untuk bisa mengerti itu, supaya iman kami juga akan bertumbuh, dan Engkau akan melihat iman kami, bahwa iman kami besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ini satu-satunya kali Tuhan Yesus terheran-heran karena iman orang yang meminta kepada Dia. Biasanya, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Yang Tuhan kebetulan lewat di situ, yang Tuhan sengaja pergi ke situ, orang yang sengaja mencari Tuhan Yesus, dan macam-macam. Tetapi baru kali ini Tuhan bilang, tidak pernah aku menemui iman sebesar ini. Bahkan tidak di antara orang Israel. Bayangkan di antara orang-orang yang mendengar dia di situ, orang-orang Israel, itu ada murid-muridnya. Tetapi mungkin murid-muridnya bingung, Tuhan, apa tidak salah? Di antara kami pun tidak ada yang imannya sebesar si perwira ini. Apa rahasianya? Mungkin kita bertanya-tanya, kira-kira caranya Tuhan mengukur iman itu bagaimana sih? Kira-kira kriteria yang Tuhan pakai untuk menentukan, oh imannya ini masih kecil, ya. Oh ini sudah lumayan, atau ini sudah sebesar biji sesawi. Kira-kira apa kriterianya yang Tuhan pakai?
Jadi, hari ini kita akan melihat dari apa yang dilakukan oleh perwira ini, apa yang sampai membuat Tuhan bilang tidak pernah melihat iman sebesar itu. Dan moga-moga nanti kita juga akan bertumbuh dan memiliki iman yang besar sama seperti perwira ini. Nomor satu, dari apa yang kita lihat dari iman si perwira ini, iman itu haruslah mengharapkan Tuhan. Iman itu haruslah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Orang yang berani berharap pada Tuhan, itulah yang beriman pada Dia. Kalau orang tidak berani berharap kepada Tuhan, omong kosong bahwa dia beriman kepada Tuhan. Tidak berani berharap. Saya tidak tahu kalian punya nggak teman yang kalau janjian sama dia mesti bilang janjinya setengah jam sebelum waktunya. Ya, karena kalau janjinya tepat waktu nanti dia pasti molor, terlambat. Jadi bilangnya udah setengah jam sebelum ketemu gitu. Padahal kita datangnya. Itu karena apa? Karena teman-temannya tidak bisa percaya bahwa dia akan tepat waktu. Karena dia selalu terlambat, tidak bisa diharapkan. Jadi ya udahlah, bilangnya setengah jam sebelumnya. Itu tidak ada keyakinan pada disiplin orang itu, bahwa dia akan memegang janji dia. Nah, bagaimana kalau kita percaya kepada Tuhan? Kita berani mengharapkan Tuhan atau tidak? Seorang atlet panahan, Darrell Pace, dia adalah juara medali emas di Olimpiade tahun 84. Suatu kali dia diinterview, habis dia juara itu, dia diinterview di TV live nih, ya, siaran langsung. Lalu kemudian presenternya, datang menginterview dia, basa-basi, tanya, Darrell, kamu sudah memanah dari usia berapa, dan lain sebagainya, ditanya. Presenternya memuji-muji Darrell Pace. Lalu bilang, kamu pasti jago sekali memanah. Si Darrell melihat si presenter itu dan bilang, kamu percaya nggak saya benar-benar jago memanah? Percaya dong, ya kan? Juara emas nih, Olimpiade, pasti jago memanah. Lalu si Darrell bilang, kalau kamu percaya saya memang jago memanah, ini. Dia suruh supaya presenter itu berdiri memegang sebuah apel dan taruh di samping dia begini, ya. Dan di situ ada sasarannya. Si presenter ini agak kaget juga kan, disuruh memegang apel di sini gitu, mau ditembak pakai panah nih pasti, ya kan? Lalu kemudian si Darrell itu mulai berjalan agak jauh. Udah mulai agak jauh, si presenter ini teriak, udah cukup jauh. Tapi si Darrell bilang, kamu percaya nggak saya jago memanah? Lalu dia mundur sampai kira-kira 30 langkah. Nah ini bagi si Darrell sangat pendek sekali. Ya, dia sudah biasa memanah beberapa cabang dengan jarak yang berbeda-beda, dan dia sudah biasa mendapatkan juara, bahkan Olimpiade sebelumnya dia juga juara medali perak. Lalu si presenternya tegang ya, tetapi si Darrell-nya santai. Singkat cerita, si Darrell memanah dan persis kena apelnya. Si presenternya lega. Ya, lega. Kira-kira kalau kalian disuruh memegang apel itu, kalian berani nggak mempercayakan tangan kamu, ya, atau badan kamu, keselamatan kamu pada atlet itu? Ya mungkin kalau di dalam kompetisi gitu kan nggak ada tangan orang di situ, ya, tidak ada, ini mungkin bisa kena bullseye. Tetapi kalau sudah ada pressure yang lebih begitu, apakah dia akan berhasil atau tidak? Lucunya, habis itu tiba-tiba si presenter ini didatengin sama kru kamera dan bilang, sorry, tadi pas itu panahnya kena apelnya, pas itu lagi zoom ke tempat lain gitu, bisa nggak sekali lagi? Waduh, si presenter itu agak marah dikitnya. Tetapi Tuhan jauh lebih jago dari atlet panahan manapun.
Kalau Tuhan bilang dia akan melakukan sesuatu, tanpa keraguan kita bisa mempercayainya. Kalau Tuhan bilang dia akan memelihara kita, tidak ada yang bisa menggagalkan pemeliharaannya itu. Kalau Tuhan berkata bahwa dia akan menyertai kita, kita bisa percaya itu. Kita bisa menyandarkan diri kita pada Tuhan. Itu adalah iman. Jadi, bagaimana kita mengaplikasikan iman ini? Bagaimana iman kita bisa diukur, oh ini kuat. Ya. Tentu bukan dengan kita, oh kalau gitu saya percaya aja sama Tuhan gitu. Lalu saya sembarangan maju, saya akan ambil keputusan, saya akan maju duluan, saya akan melakukan apa yang saya pikir baik, lalu percaya aja pokoknya Tuhan akan muluskan jalan saya. Ya, God will take care of the rest. Bukan dengan demikian. Ya. Itu namanya sembarangan berjalan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu lalu kemudian asal percaya saja Tuhan akan memberkati itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar dan yang setia kepada kebenaran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka otomatis Tuhan tidak akan memberkati itu. Justru karena Tuhan setia, maka kita bisa dengan yakin berkata kalau saya berjalan di jalan yang benar, Tuhan akan setia dan memberkati jalan saya. Karena saya berada di jalan yang benar. Jadi, si perwira ini, imannya kuat. Kenapa dikatakan iman dia kuat? Karena dia melakukan satu hal, hanya satu hal ini yang dia tahu benar. Hanya satu hal ini yang dia tahu dapat membantu dia. Yaitu dia minta tolong kepada Tuhan. Apa sih sakitnya si hamba ini? Ya. Katanya di ayat yang ke-6 kan, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-7 dibilang hampir mati. Ya, hampir mati. Kira-kira apa lumpuh yang bisa langsung atau lumpuh yang hampir mati gitu kan? Saya bertanya-tanya, jangan-jangan dia stroke. Jangan-jangan stroke nih. Ya, lumpuh sebelah tiba-tiba. Entah bagaimana, nggak bisa berdiri lagi, nggak bisa jalan. Sebentar lagi mati. Tentu dengan teknologi zaman dulu, tidak ada cara untuk mengobati stroke. Ya. Tidak ada cara untuk menyembuhkan dia. Oleh sebab itu si perwira ini, dia tahu hanya satu hal yang bisa membantu dia. Dan dia lakukan itu. Dia minta tolong kepada Tuhan. Ini adalah iman. Yaitu ketika dia tahu apa yang benar, dan dia melakukan yang benar itu. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan. Tinggal kita mengaplikasikan dalam situasi dan kondisi kita masing-masing. Asal kita melakukan apa yang kita tahu, ini yang benar, ini yang paling benar, ini yang terbaik, sesuai dengan pemahaman saya akan Alkitab. Sesuai dengan pengetahuan saya akan sifat Tuhan. Kalau kita lakukan itu, maka itulah yang benar. Dan itu yang Tuhan inginkan. Oke, jadi nomor 1, iman kita harus percaya, harus berharap kepada Tuhan. Nomor 2, imannya si perwira ini adalah iman yang merendahkan diri dia. Iman yang rendah hati. Dia menunjukkan salah satu bukti orang yang beriman, yaitu kerendahan hati. Apa kata perwira ini? Ya, dia berkata bahwa dia tidak layak, di ayat yang ke-8, menerima Tuhan di dalam rumahku. Tidak layak. Ya. Padahal banyak orang hari ini, bahkan pendeta yang memanggil Roh Kudus. Ya. Memanggil Roh Kudus untuk melakukan suatu tanda atau satu mujizat. Pakai suara keras-keras, panggil dengan nada yang memerintah. Sembuhkan, usir ini dalam nama Yesus. Seolah-olah dengan keras-keras begitu, dengan penuh kuasa. Tapi dia sedang berbicara kepada siapa? Ya. Atau sebenarnya itu kuasa siapa sih? Ya. Kalau kuasa dia, okelah dia bisa ngomong keras-keras begitu. Tapi kan bukan kuasa dia sendiri kan? Dia sebenarnya lagi minta tolong
pakai kuasanya Tuhan gitu. Tapi kenapa dia ngomong seolah-olah kuasanya dia yang punya kuasa? Kalau dia mau minta tolong sama Tuhan, harusnya dia mintanya baik-baik dong, mintanya lembut-lembut. Kayak perwira ini. Perwira ini datang kepada Tuhan, dia nggak berani dengan nada memerintah. Ya, guru yang disebut Yesus, datang. Nggak berani begitu. Ya kan? Dia nadanya harus sangat baik-baik. Kalau kalian baca, bukan cuma yang di Matius pasal yang ke-8, di Lukas pasal yang ke-7, dia mengutus hamba-hambanya. Dia mengutus orang-orang tua-tua Yahudi. Ternyata orang-orang yang diutus ini adalah tua-tua Yahudi loh. Tua-tua Yahudi aja bisa dia utus gitu. Dia suruh-suruh. Posisi dia sebenarnya apa? Lumayan tinggi kan? Dalam bahasa Yunani-nya itu centurion. Diterjemahkan ke bahasa Inggris centurion. Jadi centurion itu adalah kepala perwira yang membawahi ratusan bahkan sampai ribuan orang. Tetapi dia mengutus orang untuk meminta tolong kepada Tuhan. Dan dia menganggap dirinya sendiri tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Datang sama Tuhan saja nggak layak. Meminta langsung kepada Tuhan saja tidak layak. Dia utus tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi ini yang memohon-mohon kepada Tuhan. Guru, dia layak engkau tolong. Guru, dia orangnya baik, dia sudah membantu bangsa kita. Dia bahkan membangunkan sinagog untuk bangsa kita. Tua-tua Yahudi ini yang memohonkan Yesus untuk dia. Jadi, si perwira ini sendiri, bagaimana sikap dia? Dia bilang bahwa dia sendiri adalah seorang prajurit. Ya. Dan dia sendiri adalah bawahan. Ada orang lagi di atas dia gitu. Dan dia bilang kalau dia disuruh begini, dia akan melakukannya. Jadi dia menaruh dirinya di posisi bawah. Karena dia menyadari dirinya siapa. Dan orang yang dia minta tolong ini siapa. Ini iman yang sesungguhnya. Dan ini adalah suatu respon yang umum terjadi pada orang golongan tertentu, ya, yaitu orang yang merasa dirinya orang berdosa, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus. Petrus, ketika menyadari bahwa yang di hadapannya adalah Sang Pencipta, yang bisa memerintahkan ikan-ikan untuk berkumpul di satu tempat sehingga ketika ditebarkan jala, semua ikannya masuk ke dalam jala itu, diangkat sampai 2 perahu hampir tenggelam, sudah mulai tenggelam. Langsung Petrus katanya tersungkur di lutut Tuhan Yesus. Tersungkur. Kamu bisa bayangkan, Tuhan Yesus berdiri, Petrus di lututnya Tuhan Yesus. Dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Pergilah daripadaku. Dia tidak berani melihat Tuhan Yesus. Dia berfokus, dia hanya berlutut dan kepada kaki Tuhan Yesus, kepada lutut Tuhan Yesus. Dan dia berkata, sebab aku ini orang berdosa. Maria, seorang wanita yang dianggap berdosa oleh orang Farisi, malah menangis, dan sambil menangis itu, meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Karena dia merasa diri begitu berdosa, namun telah diampuni oleh Tuhan. Ada perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia berani-berani menjamah jubah Tuhan Yesus tanpa izin. Langsung sembuh, tetapi Tuhan Yesus berbalik dan bertanya, siapa tadi yang menjamah saya? Ketika dia tahu bahwa dia ketahuan, dia dengan gemetar berlutut tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Perempuan dari Siro-Fenisia, bukan bangsa Yahudi, dianggap oleh orang Yahudi sebagai bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika dia minta tolong kepada Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Semua orang yang menyadari dirinya orang berdosa, tersungkur di hadapan Tuhan. Bahkan roh-roh jahat tersungkur di hadapan Tuhan. Roh-roh jahat, ketika Tuhan sampai di mana roh jahat
dari jauh-jauh udah lari, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dan langsung mengaku, wah, tolong jangan masukkan kami ke dalam neraka. Karena ini adalah respon orang yang menyadari dirinya siapa, bahwa dirinya adalah orang berdosa dan tidak layak menghadap Tuhan, tidak layak meminta apa-apapun pada Tuhan, dan sadar posisinya apa. Iman mereka yang membuat lutut mereka tertekuk. Iman mereka yang membuat mereka menaruh Tuhan di posisi yang lebih tinggi dari mereka. Nah, kira-kira iman kita membuat kita menaruh Tuhan di urutan berapa dalam keseharian kita? Kira-kira iman kita membuat kita mementingkan Tuhan atau tidak? Seberapa kita mementingkan Tuhan? Dan ini pasti akan terlihat di dalam pilihan kita. Teman-teman saya selalu bingung, kenapa Andrew tidak pernah bisa diajak jalan-jalan. Oke, mereka paham bahwa hari Minggu pagi saya nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kenapa Minggu sore juga nggak bisa diajak jalan-jalan? Kenapa Rabu juga nggak bisa diajak jalan-jalan? Kenapa Sabtu juga nggak bisa diajak jalan-jalan? Padahal itu adalah waktunya mereka jalan-jalan. Gampang sekali untuk seseorang, untuk saya, untuk berkata, kali ini saya nggak usah ikut kebaktian dulu. Kali ini saya nggak usah ikut pemuda remaja atau kebaktian doa. Tetapi apa yang menjadi prioritas kita dan pilihan kita akan menunjukkan sebenarnya kita menaruh Tuhan di posisi urutan berapa. Jika Tuhan Yesus datang, lalu kemudian melihat pilihan-pilihan kita, dan kasih konten, ya, akankah Tuhan berkata, tidak pernah saya lihat iman sebesar ini di antara teman-temannya. Lalu yang ketiga, jadi nomor satu tadi iman itu dia mengharapkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kemudian iman itu merendahkan diri dia di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, iman itu si perwira ini siap untuk taat. Iman yang besar adalah iman yang siap untuk taat. Perwira ini bilang apa? Dia bilang di ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Di Lukas pasal yang ke-7, dia bilang, cukup sepatah kata saja. Tuhan tidak usah repot-repot datang ke rumah saya tidak layak menerima. Cukup satu patah kata saja, apapun itu. Ya. Ingat ketika Naaman, dia pergi kepada Elisa untuk disembuhkan dari kustanya. Tetapi dia datang dengan kebesaran, ya, sebagai panglima Aram tentu, dengan membawa berkereta-kereta hadiah, mungkin sebagai pembayaran atau sebagai apa, sebagai hadiah. Tetapi dia membawa dirinya sebagai orang yang lebih tinggi daripada Raja Israel, lebih tinggi daripada abdi Allah. Tetapi Elisa malah tidak menemui dia, tidak keluar menemui dia. Cuman suruh Gehazi kasih tahu. Pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Udah gitu doang. Awalnya Naaman kan tidak percaya, dia pikir apaan ini? Dia sudah siap dengan hadiah segala macam. Dengan kebesarannya, setidaknya Elisa datang kayak keluar gitu, lalu kemudian jampi-jampi begitu, ya hokus-pokus, abrakadabra gitu, lalu kemudian sembuh. Tapi ini enggak, keluar menyambut saya saja tidak. Dia mungkin bisa belajar sedikit dari si perwira ini. Tetapi perwira ini bilang apa? Saya siap. Saya rendah hati, saya tahu saya sedang minta tolong, dan saya siap untuk taat. Untung di kasusnya Naaman itu, salah seorang ajudannya dengan sangat bijaksana berkata, Tuanku, seandainya Tuanku disuruh melakukan hal yang sulit, ya, pasti Tuhan akan kerjakan. Benar nggak? Misalnya, kalau zaman sekarang ya, pergi ke dukun disuruh apa? Cari ayam yang bulunya warna ungu.
ya kan? Mana ada ayam yang bulunya warna ungu gitu kan? Lalu kemudian disuruh cari ginseng yang umurnya 10.000 tahun. Kan nggak ada yang begitu, itu kan semua label di toko gitu. Ya, label di toko, 1,000 year ginseng, 10,000 year ginseng. Itu kan sebenarnya nggak ada yang kayak begituan, nggak benar-benar ya. Seandainya disuruh melakukan hal yang sulit ya, tutup mata, kemudian angkat kaki, kemudian putar-putar 10 kali gitu, akan dilakukan juga. Ini sekarang cuma disuruh melakukan hal yang gampang, yaitu mandi 7 kali. Ya udah, akhirnya Naaman melakukannya dan benar-benar sembuh. Perwira ini, mungkin dia sudah pernah baca apa yang Naaman lakukan, lalu dia sudah siap dulu. Pokoknya Tuhan suruh apa, saya siap. Saya minta tolong, saya yang siap untuk taat kepada Tuhan. Nah, seberapa seseorang siap untuk taat kepada Tuhan menunjukkan seberapa besar iman dia kepada Tuhan. Kan tadi kita sudah bahas bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan itu berharap kepada Tuhan. Ya kan? Berharap kepada Tuhan berarti percaya Tuhan bisa melakukannya. Oleh sebab itu, kalau dia melakukannya, tentu Tuhan yang akan memberkati. Jadi, inilah yang menjadi ukuran iman seseorang. Ada satu lagu yang sangat bagus sekali, dan saya waktu itu belajar di Amerika. Ini Pak Steven juga tahu, Obedience. Ya. Obedience is the very best way to show that you believe. Ketaatan adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu percaya. Kalau kamu tidak mau taat, omong kosong kamu percaya. Kalau kamu tidak siap untuk melakukan firman Tuhan, omong kosong kamu percaya firman Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan menunjukkan iman kita. Jadi dengan apa yang dikatakan oleh si perwira ini, Tuhan sudah langsung bisa melihat iman dia. Makanya Tuhan sampai terheran-heran. Berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Oke, jadi kita tahu bahwa orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan siap untuk melakukan. Berarti dia akan giat. Dia akan giat ya, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia akan giat di dalam jemaat, dia akan giat di dalam kehidupan keluarganya dan pribadinya. Tapi banyak orang giat kan? Banyak orang giat. Terutama kalau dikasih tahu, kalau kamu giat, maka Tuhan akan berkati kamu. Kalau kamu persembahkan sekian, Tuhan akan lipat gandakan balik ke kamu. Waduh, ya jelas aja giatnya nggak? Kalau janjinya akan dilipat gandakan, kalau gitu giat sekali. Pernah nggak kalian lihat itu video meme yang lempar barang, terus dari balik tembok dilempar balik 2 kali lipat gitu? Konyolnya minta ampun. Ya kan? Sampai akhirnya dia lempar duit banyak-banyak, tapi nggak ada baliknya, ketepu. Betapa bodohnya percaya kepada satu yang tidak kelihatan di balik tembok itu. Seolah-olah itu adalah suatu duplikator gitu. Ini dikasih Coca-Cola, balik 2 Coca-Cola. Dikasih apa gitu, balik 2 kali lipat. Kasih duit, nggak balik-balik. Tapi Tuhan kan nggak kayak gitu. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang sebodoh itu. Jadi kalau orang giat, tetapi dengan harapan atau asumsi bahwa Tuhan akan memberkati dia, atau Tuhan akan memuluskan jalan dia, sebenarnya itu iman bukan? Itu sebenarnya bukan iman. Ya. Itu sebenarnya adalah gambling atau judi. Saya akan kasih persembahan, lalu dihitung-hitung kira-kira break even-nya kapan? Ya, baliknya kapan? Balik modalnya kapan Tuhan? Investasinya akan berbunganya berapa banyak? Dan lain sebagainya. Ini bukan iman. Ini bukan berharap kepada Tuhan. Ini bukan mau taat kepada Tuhan. Ini namanya mencari keuntungan diri sendiri. Iman yang sesungguhnya adalah
tetap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun dia tahu dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari itu. Contohnya, Hananya, Misael, dan Azaria. Waktu mereka sudah dipanggil sama Nebukadnezar, wah, udah diancam. Katanya kamu nggak mau menyembah patung yang saya dirikan itu ya? Ini saya kasih kamu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Nanti, demi kamu mendengar bunyi, gambus, kecapi, dan bunyi-bunyian semua itu, kamu tunduk menyembah patung itu. Kalau tidak, tetapi mereka bilang apa? Tidak ada gunanya kami berbicara dengan Tuhanku. Tidak ada gunanya. Mereka sudah pasrah, ya, sudah tidak mau lagi, buat apa berdebat lama-lama, toh saya nggak akan bisa meyakinkan Nebukadnezar. Nebukadnezar juga nggak usah lama-lama berbicara dengan kami, tidak bisa membuat kami menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Pokoknya, ya, Allah kami sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya Allah kami tidak mau melepaskan kami pun, kami tetap tidak akan sujud menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Ini namanya iman. Sekalipun mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan menolong, akan melepaskan mereka, atau tidak, mereka tidak tahu. Itu iman. Kalau sudah tahu duluan, itu namanya bukan iman. Kalau sudah tahu duluan, namanya apa? Namanya siaran ulang. Sudah tahu duluan. Ya kan? Sudah tahu duluan. Oh, hasil pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Ya. Kalau tidak tahu, itu namanya beriman. Kalau sudah tahu, doa sama. Itu namanya siaran ulang. Bukan iman lagi. Jadi kalau Hananya, Misael, dan Azaria, seandainya mereka sudah tahu duluan, oh nanti kita bakalan berjalan-jalan di dapur api itu, kita akan ini tidak ada ini, bahkan bau gosong pun pada rambut kita, nanti akan ada anak Allah yang ini berjalan bersama-sama kita. Seandainya mereka sudah tahu duluan, mereka sudah tenang. Ya. Kita jawabnya begini, wah kami tidak akan tunduk kepada, bukan iman lagi. Tapi justru mereka tidak tahu. Itulah sebabnya Tuhan tidak kasih tahu kita hal-hal yang akan terjadi di masa depan hidup kita, supaya kita melangkah dengan iman, bukan berdasarkan, oh saya udah tahu nanti bakal begini, saya bakal begitu. Tetapi melangkah dengan iman, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita percayakan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau beriman, maka taatnya itu akan dengan senang hati. Kalau taatnya sambil menggerutu, ya udah deh, ya udah taat aja deh, udah nggak ada pilihan gitu. Kalau sambil menggerutu, tentu bukan iman. Kalau dengan tidak sukacita, tentu bukan iman. Waktu Daniel berkata kepada teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria itu, ya, ayo kita bertekad, jangan kita mencemarkan diri kita dengan makanan dari meja raja. Saya tidak bisa membayangkan Daniel berkata begitu sambil memegang perutnya, lalu kemudian dia kayak kelaparan gitu, atau kayak ngiler dengan makanan raja itu. Tidak mungkin, pasti dia menyatakannya dengan yakin, dan dia dengan penuh sukacita. Ayo, nah, kita bertekad. Kita bertekad, dan saya yakin sesudah dia bertekad itu, ada sukacita yang tidak bersumber dari dunia ini. Sukacita yang berasal dari dunia, itu kalau ada kesuksesan, kalau ada keberhasilan, itu adalah sukacita yang berasal dari dunia. Tetapi sukacita yang orang percaya rasakan, alami, adalah ketika dia melakukan sesuatu yang benar. Ketika seorang penginjil, atau bukan penginjil, seorang Kristen, dia membagikan iman dia ngajak orang, dia kasih traktat, lalu di dalam hatinya ada sukacita. Saya sudah kasih traktat, saya sudah sharing firman Tuhan, saya sudah bersaksi kepada teman saya. Ada sukacita, bukan yang berasal dari keberhasilan. Karena belum tahu hasilnya,
belum kelihatan, tetapi karena melakukan apa yang dia tahu benar, dia sudah merasa senang. Jadi, apakah kita siap untuk taat kepada Tuhan? Karena itu adalah cerminan iman kita. Di California ada satu padang gurun, itu namanya padang gurun Mojave. Di dalamnya itu ada satu lembah yang katanya merupakan titik terendah di muka bumi, namanya Death Valley, ya, lembah kematian. Bayangin namanya aja lembah kematian. Di situ adalah katanya tempat yang paling panas di dunia pada saat musim panas. Lalu di tengah-tengah lembah kematian itu ada satu mata air, satu saja. Dan di situ, kalau orang sampai di situ, ada suatu papan yang berisikan petunjuk. Isinya begini. Jadi di mata air itu ada satu pompa saja, pompa air, ya, pompa dragon. Yang orang Indonesia tahu, yang biasanya itu yang pompa begini gitu, terus ininya apa? Keluar air gitu. Nggak pernah, orang kaya semua. Pompa begini gitu, terus airnya keluar. Tahu kan? Ya, pompa dragon, ya. Nah, di situ ada instruksinya. Karena kalau misalnya langsung dipompa begitu, nggak akan keluar air. Di instruksinya itu sudah tulis, ya. Pompa ini baru saya ganti tahun 1872 dan harusnya bertahan minimal 5 tahun. Jadi orang yang sampai di situ dia lihat tahunnya gitu. Ini masih baru berapa tahun, belum rusak pompanya. Ya. Dia bilang kalau kamu pompa sekarang tidak akan keluar air karena itu kan klepnya itu harus kedap udara. Sedangkan karena itu sangat kering, maka dia akan menciut sehingga dia nggak kedap udara lagi. Jadi kalau kamu pompa juga nggak akan menghisap air dari mata air itu. Nah, dia bilang dia sudah menaruh satu botol air kecil diumpetin di bawah batu yang terlindung dari sinar matahari dan dikubur di situ. Katanya di dalam instruksinya itu ditulis, kamu ambil botol air itu, tetapi jangan kamu minum airnya. Ya. Jangan kamu minum airnya, karena air itu akan kamu pakai untuk memompa air lebih banyak. Kalau kamu minum airnya, nanti nggak cukup untuk memompa air lagi. Jadi, katanya, kamu tuangkan sekitar 1/4 botol ke dalamnya itu, lalu kamu tunggu sampai airnya itu membasahi klep yang terbuat dari leather, kulit, ya, terbuat dari kulit, sampai dia mengembang. Nah, baru kemudian kamu tuangkan sisanya itu, terus kamu pompa sekenceng-kencengnya. Dan kamu akan dapat air sebanyak-banyaknya, lebih daripada yang kamu butuhkan. Habis itu, katanya, tolong isi botolnya kembali, tutup lagi, kemudian kuburkan di tempat yang sama. Untuk orang berikutnya. Itu akhir dari instruksinya. Bayangkan kalau ada orang yang datang ke situ, lalu dia udah sangat kehausan dan tidak sabaran lagi. Dia lihat dia mana, cari-cari botol airnya, ada air, langsung dia minum. Tidak akan cukup untuk dia melanjutkan perjalanannya. Nanti dia mati. Dia harus percaya kepada orang yang memasang pompa itu, yang menulis instruksi itu, dan yang meninggalkan botol air itu. Dia harus percaya. Walaupun dia lagi haus banget dan ada air di depannya, jangan diminum. Ada instruksinya. Ikuti instruksinya. Sebenarnya untuk kehidupan kita, ada instruksinya. Agak panjang sih. Ya. Tapi tentu perjalanan hidup kita tidak hanya sekedar melewati lembah kematian. Perjalanan kita lebih panjang daripada itu. Dan menghadapi lebih banyak tantangan daripada sekedar temperatur yang tinggi dan kekeringan. Yang kita hadapi bukan hanya kesusahan, tetapi ada juga kesenangan yang harus kita lalui. Ada juga keberhasilan yang harus kita lalui. Ada juga kadang-kadang godaan-godaan yang harus kita lalui. Jadi, seberapakah kita percaya kepada instruksi yang Tuhan tinggalkan kepada kita untuk menjalani hidup ini? Seberapa siapkah kita taat?
Sehingga ketika Tuhan datang, akankah dia berkata, tidak pernah kutemui iman sebesar ini di Indonesia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Engkau tuliskan bagi kami dan contoh seorang perwira yang dengan imannya yang besar menunjukkan bagaimana ia percaya kepadamu dan merendahkan hati di hadapanmu dan siap untuk taat kepadamu. Kami juga ingin seperti itu Tuhan, supaya Engkau juga melihat iman kami dan menjadikan kami contoh bagi teman-teman kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.